Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanta Zahra dengan NIM 21042005 beserta rekan-rekan saya Lydia Mustika dengan NIM 21042163 dan Pepi Febrianti dengan NIM 21042186. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas CBL mengenai analisis fenomena berdasarkan konsep atau teori dalam manajemen risiko dan kebencanaan. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko dan kebencanaan Ibu Dr. Siska Sasmita, SIP MPA, beserta rekan-rekan yang saya banggakan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk kepada pembahasan. Di sini kita dapat melihat sebuah gambar Gunung Merapi, yang mana Gunung Merapi ini merupakan salah satu gunung aktif yang ada di Sumatera Barat. Nah, Gunung Merapi ini tidak hanya dikenal karena keindahannya. Beberapa waktu terakhir, Gunung Merapi ini juga terkenal karena aktivitas vulkaniknya yang terus berlanjut hingga saat sekarang ini. Nah, pada 3 April 2025 lalu, pukul 7:12 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi kembali erupsi. Dimulai dari dentuman keras yang terdengar hingga kolom abu yang mencapai 1.500 meter di atas puncak Gunung Merapi. Nah, erupsi Gunung Merapi dapat dikategorikan sebagai natural disaster atau bencana alam, yakni bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau sebab-sebab alami. Nah, erupsi dari Gunung Merapi ini tidak hanya disertai dentuman yang keras dan kolom abu yang cukup tinggi, tapi juga mampu menyebabkan hujan abu di beberapa waktu atau keadaan. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi sebenarnya telah terdeteksi pada tanggal 27 Maret 2025 melalui sejumlah gempa vulkanik yang menunjukkan pergerakan magma di dalam tubuh gunung. Nah, apabila kita belajar dari masa lalu atau keadaan serta bencana yang pernah terjadi beberapa waktu sebelumnya, erupsi Gunung Merapi yang kemudian diperparah oleh cuaca ekstrim berupa hujan intensitas tinggi dan terjadi secara terus-menerus, menyebabkan potensi bahaya lebih besar bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran aliran sungai yang berhulu dari Gunung Merapi. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa banjir lahar dingin seperti di tahun lalu tidak akan terjadi lagi, mengingat bahwa erupsi Gunung Merapi tetap berlanjut hingga saat ini. Nah, banjir lahar dingin terjadi akibat material vulkanik seperti abu dan batuan yang terbawa oleh aliran air dari puncak gunung ke lembah atau sungai di sekitarnya. Ketika hujan deras turun, material vulkanik yang telah mengendap di lereng gunung akan terbawa aliran air, membentuk arus deras yang dapat merusak pemukiman, lahan pertanian, serta infrastruktur. Nah, bencana ini dapat dikategorikan sebagai bencana alam atau natural disaster, yaitu bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau sebab-sebab alami. Nah, ada beberapa sungai yang terdampak banjir lahar dingin, diantaranya yaitu sungai di Kecamatan Batipuah, Kecamatan Sungai Tarap, dan di daerah Kabupaten Agam yaitu Kecamatan Sungai Pua dan Kecamatan Canduang. Nah, sekian penyampaian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Pepi Febrianti. Kepada Pepi Febrianti dipersilakan. Manajemen kebencanaan. Manajemen kebencanaan memegang peranan yang penting dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh aktivitas Gunung Merapi yang terus berlanjut. Menurut Kelly, pada tahun 1995, manajemen bencana terdiri dari semua perencanaan, pengorganisasian, dan mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menangani semua fase bencana sebagai peristiwa alam yang unik. Saat dalam menghadapi bahaya, risiko, maupun bencana, masyarakat berharap respon dari pemerintah. Menurut Alexander, posisi pemerintah dalam fase siklus kebencanaan yaitu memiliki kewajiban moral
hukum konstitusional untuk melindungi warga negaranya dari sumber bahaya yang tidak terduga. Dengan demikian, masyarakat memperoleh seperangkat kode hukum, peraturan, badan serta lembaga regulatori yang kompleks yang bertugas menerapkan instrumen tersebut. Desentralisasi juga penting dibandingkan dengan sentralisasi dalam kebencanaan, seperti dalam halnya bencana banjir lahar dingin, karena mereka yang berada di sekitar daerah yang rentan tersebut lebih paham dan lebih tahu akan keadaan dan kebutuhannya. Dengan demikian, respon bencana benar-benar membutuhkan dukungan dari para penerima manfaat. Ada 4 fase bencana. Yang pertama, kesiapsiagaan. Dalam bencana banjir lahar dingin, kesiapsiagaannya yaitu seperti pemerintah Kabupaten Agam, BPBD, dan pihak lainnya menyajikan informasi dan aktivitas dari Gunung Merapi. Yang kedua, respon. Berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tim gabungan, TNI dan Polri, masyarakat, dan sektor swasta memberikan bantuan penyelamatan serta pasokan dasar. Yang ketiga, fase pemulihan. Dalam bencana banjir lahar dingin ini terjadi pemulihannya nampak dari membaiknya pembangunan sawah dan ladang yang sudah mulai dibenahi. Yang keempat yaitu fase mitigasi. Berfokus pada adaptasi karena tidak menutup kemungkinan bahwa bencana banjir lahar dingin ini akan terjadi lagi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan 4 fase bencana yang telah disebutkan oleh rekan saya tadi. Yang pertama yaitu kesiapsiagaan. Pada fase kesiapsiagaan ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun siswa untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaannya terhadap bencana yang akan terjadi. Yang kedua yaitu menggunakan kecanggihan teknologi sebagai alat untuk berbagi informasi terkait bencana yang sedang terjadi ataupun akan terjadi, seperti menggunakan WhatsApp dan media sosial lainnya untuk membagikan informasi. Poin ketiga yaitu adanya kerjasama antar pemerintah seperti TNI Polri dalam meningkatkan kesiapsiagaannya apabila sewaktu-waktu terjadi bencana lagi. Selanjutnya pada fase yang kedua yaitu ada respon, di mana ini termasuk pada gerak cepat pemerintah dalam menanggapi bencana yang sedang terjadi, seperti pengevakuasian korban-korban ke tempat yang lebih aman, memberikan bantuan berupa makanan ataupun pakaian terhadap masyarakat yang terdampak di tempat evakuasi. Yang ketiga yaitu membuat jembatan sebagai bentuk penghubung antara titik lokasi yang terdampak. Selanjutnya fase yang ketiga yaitu fase pemulihan, yang mana adanya rekonstruksi seperti relokasi rumah warga yang berada 100 meter dari bantaran sungai, melakukan rehabilitasi terhadap rumah-rumah masyarakat yang telah terdampak dari bencana lahar dingin tersebut. Selanjutnya pada fase yang keempat ini adalah fase mitigasi, di mana pada masa pra-bencana pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat terkait wilayah-wilayah apa saja yang akan terdampak dan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan pada tahap pasca bencana, adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi kerentanan sosial seperti melakukan relokasi bagi rumah-rumah masyarakat yang dekat dengan bantaran sungai. Dalam hal ini, peranan sektor atau lembaga memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi bencana lahar dingin ini, terutama pada tahap mitigasi dan tanggap darurat. Selain itu, lembaga-lembaga seperti perguruan tinggi dan institusi yang terkait berkontribusi melalui pemetaan wilayah, simulasi skenario bencana untuk mengetahui daerah terdampak dan volume atau waktu tempuh aliran ke pemukiman warga. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.